Nah, caranya bersyukur itu ya, ayo kita melakukan jalan kaki untuk kebaikan, entah berangkat kerja atau apa. Tapi, nah ini tapinya, bukan berarti kita full jalan kaki dari, misalnya dari rumah ke kantor yang jaraknya katakanlah sampai 30 meter, bukan itu. Jadi kombinasi, saya sudah sering bilang saya bukan menolak teknologi, jadi dikondisikan lah sesuai kondisi yang ada dan kebutuhan. Misalnya oke, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Murad Maulana. Ya, 2 hari yang lalu apa 3 hari yang lalu lah, saya membuat video. Kayaknya seminggu yang lalu. Saya lupa, tapi yang jelas gini. Saya pernah membuat video terkait jalan kaki dan kendaraan. Katakanlah begini. Jadi saya membuat statement ya, bahwa sejatinya kenikmatan besar itu bisa jalan kaki, bukan naik kendaraan mewah, yang wah, yang mahal, yang bagus. Sejatinya itu yang paling harus disyukuri. Jadi dari statement itu, maka teman-teman ayo rutin jalan kaki. Nah, ada yang komentar, tapi saya nggak tahu ya apakah itu sebenarnya komentar apa adanya atau memang ada ya semacam sindiran lah. Sindirannya gini, mungkin menafsirkan bahwa jalan kaki itu, coba saya misalnya mau kerja jaraknya sampai berpuluh-puluh kilometer, kan nggak mungkin. Kira-kira seperti itulah. Tetap saja harus pakai kendaraan, kata. Jadi ini gagal paham sebenarnya. Ya, saya tidak menyalahkan ya teman-teman, karena itu sebenarnya bisa jadi kan salah tafsir, dan setiap orang mempunyai pikiran sendiri ya. Jadi gini yang saya maksud, jalan kaki itu kan suatu anugerah ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diberikan kaki dengan sehat, maka kita harus bersyukur. Nah, caranya bersyukur itu ya, ayo kita melakukan jalan kaki untuk kebaikan, entah berangkat kerja atau apa. Tapi, nah ini tapinya, bukan berarti kita full jalan kaki dari, misalnya dari rumah ke kantor yang jaraknya katakanlah sampai 30 meter, bukan itu. Jadi kombinasi, saya sudah sering bilang saya bukan menolak teknologi, jadi dikondisikan lah sesuai kondisi yang ada dan kebutuhan. Misalnya, ini biar gampang ya, misalnya kayak saya nih, rumahnya di Pamulang ya kan, kerjanya di Jakarta, kan nggak mungkin juga jalan kaki ya kan, dari Pamulang Tangerang Selatan ke Jakarta. Jadi jangan terlalu polos menafsirkan. Jadi tetap saya naik motor, nitip di stasiun KRL, terus lanjut ke katakanlah stasiun Tanah Abang ya, dari yang ada di Tangerang Selatan ke Tanah Abang yang ada di Jakarta Pusat. Terus lanjut baru jalan kaki, itu kan sesuai keadaan lah. Ya kan, dari stasiun Tanah Abang ke kantor saya 3 kilo, 3,2 kilo lah. Jadi sesuai keadaan dan sesuai kebutuhan juga. Jadi hariannya saya itu ya mungkin berangkat 3,2 kilo, nanti pulangnya juga sama. Nanti sedikit tinggal ditambahin berapa kilo lagi. Jadi sesuai kebutuhan dan target mungkin. Nah, terus yang kedua, terkait saya membandingkan dengan mobil mewah, kendaraan mewah, atau motor bagus. Ya karena memang demikian. Teman-teman coba deh, mau punya kaki sehat atau punya kendaraan bagus, kalau misalnya suruh dipilih, iya kan? Jadi ayolah kita itu berpikir secara fungsionalitas. Boleh kita memiliki mobil bagus, kendaraan bagus, tapi kalau kita berpikir lagi ya, itu kan sesuai fungsinya lah. Kendaraan toh untuk mempercepat, ya kan, agar lebih efektif, lebih efisien. Tapi bukan berarti kita juga nggak bersyukur udah dikasih kaki oleh Allah.
tapi melupakan. Nah, itu yang saya maksud. Jadi ada kendaraan, ada teknologi juga bagus, tapi sesuai fungsionalnya. Kan ada juga yang punya kendaraan bagus karena pengen bergaya. Nah, maksud saya itu bukan itu. Ya, jadi teman-teman, ini jangan sampai gagal paham ya. Soalnya ada juga nih teman-teman di kantor saya masih mikirnya ngapain jalan kaki, nggak efektif dan nggak efisien. Kira-kira seperti itulah. Lah, ya mungkin dianggapnya misalnya ya saya kerja nyampenya harus jam sekian. Ya itu boleh, tapi bukan berarti menolak apa ya, bukan ya, itu sih masing-masing ya, menolak jalan kaki. Dan yang tadi saya bilang itu jalan kaki itu kan kombinasi yang saya bilang tadi. Jadi adanya teknologi semacam kendaraan itu ya itu malah lebih bagus. Coba bayangkan misalnya gini ilustrasinya, kalau kita mau naik haji zaman dulu pakai kapal laut berapa bulan itu, sekarang dengan adanya pesawat terbang jadi lebih cepat. Nah, habis itu ya di sananya kan tetap kita jalan kaki juga, maksudnya pas tawaf atau pas lempar jumroh gitu kira-kira teman-temannya. Jadi sebenarnya ini hanya sebagai pengingat bahwa kita itu harus bersyukur di kaki-kaki sehat terus bisa jalan. Pada intinya gitu. Jadi yang saya garis bawahi gini, teman-teman nggak punya mobil itu nggak masalah kan, nggak punya kendaraan bagus nggak masalah kan. Tapi kalau bayangkan misalnya kita amit-amit ya, misalnya taruhlah kakinya sakit, kerja jadi nggak lancar, ya kan, mau apa-apa pun jadi susah. Itu yang harus digarisbawahi maksud saya, sebagai pengingat untuk rasa syukur. Adapun kalau kendaraan bagus atau lainnya itu kan fungsionalitas, berdasarkan fungsi aja ya, gitu ya teman-teman. Monggo berkomentar kalau teman-teman masih kurang puas dengan apa ya, ya mungkin opini saya lah. Menurut saya ya jalan kaki itu lebih harus disyukuri dan kenikmatan besar dibanding kita harus kadang-kadang punya kendaraan bagus. Punya kendaraan boleh saja ya, dan nggak harus bagus banget, yang penting kan bisa berfungsi dengan baik. Itu aja sebenarnya kalau kita berpikir rasional dan berpikir ideal. Itu aja teman-teman, salam jaga, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.